Selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Ruki yang siap bacain energi dan intuisi hari ini. Udah dong liburan ya. Oh. Gue kehilangan kalian, Bo. Gue kehilangan kalian, kehilangan semangat gue juga. Gue kelamaan mungkin ya, kelamaan. Tuh take time, take breaknya kayaknya kelamaan. Gak juga sih, agak lupa dikit gitu loh. Gimana sih bacanya gitu. Nggak mungkin ya gue ngebluff, gue bohong. Untuk semuanya yang baru subscribe, terima kasih. Selamat datang ya, selamat join gitu ya kata-katanya. Eh, Entahlah. Em, untuk kalian semua yang selalu ada di sini, halo, ceria gitu. Ceria. By the way, buset, ada kartu baru, ada kartu baru, ada kartu baru, ada kartu baru. Namanya Vice Versa Tarot. Vice Versa. Serunya ini kartu, tau nggak apa? The Queen of Cup, ya, The Queen of Cup. Balikannya, Vice Versa. Lagi ya, Six of Pentacles. Tara. Gitu. Ini apa nih? Ten of Cups. Ten of Cups. Bayi siapa namanya? Gue lupa ya. Massimiliano Villadoro. Ya. Massimiliano Villadoro. By Massimiliano Villadoro. Gitu deh. Langsung aja ya, Boy ya. By the way, bulan sekarang ada di Virgo, Merkuri ada di Sagittarius, dan Venus masih di Scorpio. Dan nanti ada solar eclipse ya, gerhana matahari tanggal 14 di Sagittarius, yang artinya juga new moon sih. Itu wow banget ya, wow banget. Dan gue akan bikin live session dengan seorang psikolog ya. Kita ngebahas tentang NLP. NLP itu neurotic language program ya, yang artinya adalah bicara tentang alam bawah sadar kita, subconscious mind. Oke. Dan diselingi dengan numerologi, ramalan numerologi cocok-cocokan. Oh, itu cocokologi ya, beda. Numerologi ya. Karena si master satu ini ya, juga dia ternyata peramal tapi numerologi ya. Dan kita juga akan membahas tentang new era yang fenomenal ini, setiap 20 tahun dia berganti ya. Dan di mana ada tentang Saturn konjang Jupiter into Aquarius. Mereka jalan masuk bareng ya, Saturn sama Jupiter. Dia bareng-bareng dari Capricorn, sama-sama di 0 derajat ya, dia masuk ke Aquarius ya. Mereka konjang ini Saturn dan siapa namanya Jupiter, itu terjadi setiap 20 tahun ya. Yang kemarin ini emang di Earth sign ya, di Earth sign. Sekarang kita masuk ke Aquarius artinya semuanya ya, selama 20 tahun ini akan sangat-sangat tentang persepsi, tentang mindset, pola pikir, teknokrasi. Ada yang tahu teknokrasi nggak? Ini kita masuk ke era teknologi ya, teknologi yang sangat. Jadi
hawanya, udaranya, energinya adalah progresif, ya, progresif, inovatif, selalu ingin apa sih namanya, inisiatif, visi-visi ke depan, sangat progresif ya, mencoba segala hal. Ini ada caranya sendiri kalau baca. Ini gue belum, namanya juga kartu baru ya, gue juga masih coba-coba ya. Jadi maklumin aja. Kalau gue masih agak-agak emak gitu. Intuisi hari ini. The King of Cups. Ini depannya. Kita dapat belakangnya. Oke. King of Cups. Energi Pisces kayaknya. Six of Cups. Six of Cups. Tapi kita dapat yang kita dapat yang ini. Ulala. The Devil. Ini depannya. The Devil. Kita dapat The Empress depan. Seven of Cups. Ini depannya. Terus belakangnya. Ini Four of Coins. Four of Coins tapi kayak ini ya, kayak raja, kayak king. Baiklah. Oke. Situasinya adalah kita ingin menawarkan pemahaman dan pengertian itu. Kita terbuka. Dengan segala kapasitas kita untuk mengerti, terbuka dan mengerti ya. Juga tanpa emosi. Jadi emosi kita juga balance, tidak ya, kita akan menawarkan itu, pengertian itu. Kalau ini kan kita menunggu ya. Kita menunggu. Dan kalau dari gini kita adalah diminta untuk mengerti pula gitu, memahami pula apa yang kita rasa. Apapun yang kita rasa, apapun yang ada di dalam kita secara internal
ya. Go goyangnya gimana sih gitu, gelombangnya gimana sih emosi kita itu, rasa kita itu gitu. Kita diminta melihat ke dalam. Energinya Pisces ini, energinya Pisces. Kenapa gue bilang itu Pisces? Bisa juga Scorpio, bisa juga Cancer, ya kan. eh Sagittarius, jangan Sagittarius. Oke, karena mungkin ada sesuatu yang ending. Tanpa sepengetahuan kita ada sesuatu yang sudah berakhir. Tanpa kita sadari ada sesuatu yang sudah berakhir. Maksudnya gini, kadang kadang terlihat sudah jelas kalau sesuatu itu sudah berakhir, tapi kita tidak mau mengakuinya kalau sesuatu itu sudah berakhir. uh, ya, Six of Cups, karena kita masih terjerat oleh nostalgia, memori-memori akan semua semua hal yang menyenangkan di masa lalu. Dengan ini kan, ini gelap ya, ini terang. Karena kita berada di terang, sulit untuk melihat gelap. Tapi di dalam kegelapan, kita bisa melihat terang. Right? Jadi kalau kita selalu mengisi terang itu dengan yang hanya yang terang-terang, yang menyenangkan, kadang kita tidak melihat esensi hal yang sebenarnya. Di dalam kegelapan, dia dengan mudah melihat kebenaran itu. Jadi kita di sini terbuai oleh semua nostalgia dan memori yang menyenangkan. Dan itulah yang mengikat kita. The devil. Tanpa kita sadarin. Ini tanpa kita sadari, karena ini ada di kita melihat dari belakangnya, dari depan. Kita sudah mengakui. No, belum kita akui kalau itu adalah yang mengikat kita. Capricorn. Energi Capricorn itu ada di ini, nggak hanya selalu di relationship ya, ini bisa juga di pekerjaan. Ada yang mungkin udah kerja 20 tahun di suatu company ya. Ada yang mungkin tinggalnya dari kecil nggak pernah berubah, nggak pernah pindah rumah, sama mau pindah atau rumahnya mau dijual, terala gitu. Solusinya adalah The Empress. Sah, sah, The Empress. Ini kembali sisi lainnya. Enggak, kita udah siap kok sebenarnya untuk memulai sesuatu yang baru.
menghasilkan, melahirkan suasana situasi ya, yang baru. Kita sebenarnya udah siap. Lihat bintang itu destiny bu, itu destiny. Itu sudah, apapun yang terjadi terjadilah gitu kan. Yang apapun yang sudah terjadi itu memang sudah seharusnya terjadi. Bagaimana kita menyongsong hari depan. Energi The Empress, Taurus, Libra. Ini Divine Feminine. Energi Venus, Venus pun di Scorpio. Ya kan? Tentang semua yang berakhir. Dan ini adalah menyongsong ya, friendship yang baru, persahabatan baru, pertemanan baru, network baru ya, harapan baru, kebiasaan-kebiasaan baru. Dan energi secara keseluruhan alam bawah sadarnya adalah Seven of Cups, ya kan? Seven of Cups, pilihan, ilusi ya. Justru karena semua ilusi ini, justru karena semua pilihan ini, kita tercerahkan. Ini dong, sisi lainnya adalah justru pilihan-pilihan itu malah membingungkan. Enggak. Justru dengan pilihan-pilihan itu harus bisa mencerahkan kita, apa yang membuat kita bahagia. Walaupun mungkin yang membuat kita bahagia bukanlah dari ketujuh cups ini. Tapi yang jelas, semua pilihan itu seharusnya nggak seharusnya, maksudnya bisa kita manfaatkan untuk mengerti ya, karena dia tetap ngebelakangin nih, untuk lebih mengerti tentang diri kita sendiri, inward ya, dari dalam, internal ya, tentang diri kita sendiri, akan apa yang kita mau, bukan apa yang kita tidak mau, apa yang membahagiakan kita, bukan apa yang saya tidak mau terjadi. I like this tarot, I like this card. Tralalala. Yes. Dah. Nggak udah sih, maksudnya gini. Dari apa nih namanya? Dari Goddess Guidance kita dapat Lakshmi, Bright Future, ya kan? Kita dapat. Nggak usah khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Sama yang bawahnya adalah Athena, Inner Wisdom. You know what you do. Trust your inner wisdom and take appropriate action without delay. Jadi lo tahu apa yang harus lo lakukan ya kan, percayain insting lo dan ambil tindakan tanpa postpone, tanpa mendelay. Nah, dari Mystical Shaman nih, dari Mystical Shaman ya. Ini deh. Dari Mystical Shaman dapatnya Ancient Ones kebalik. Ini kalau tegak, kita dapat invitation untuk merubah destiny kita. Kita diundang untuk merubah destiny, merubah takdir bumi kita di masa depan ya. Ancient Ones kebalik artinya kita masih belum bisa memaafkan leluhur kita atau bahkan diri kita sendiri di masa lalu, sehingga kita tidak mampu memberi arah atau ikut andil berpartisipasi dalam
merubah takdir. Well, kalian diminta untuk memperbaiki, kita diminta untuk memperbaiki apa, memaafkan diri kita dulu sebelum kita malah merusak masa depan. Merubah sih pasti merubah, karena merusak pun juga merubah, nggak mungkin nggak berubah soalnya perubahan itu adalah yang pasti. Terus habis itu dapat journey, bawah sadarnya dapat journey. Take that ship, ambil itu kapal ya. Jangan sampai, yang paling di sini yang penting adalah departure itself. Yang penting berangkat aja, nggak tahu gimana, nggak tahu kemana, berangkat aja Jo. Nggak penting perjalanannya kayak gimana nggak penting, yang penting ambil itu kapal, naik itu kapal, karena kapal itu nggak akan datang lagi. Oke, dari siapa namanya ini, Mystical Wisdom ya, kita dapat memories. Cherish memories of loved ones ya kan, memories. Yang nggak jauh beda dengan ini, kita belum bisa memaafkan diri kita atau bahkan leluhur kita ya, di masa lalu. Leluhur kita yang mengakibatkan apapun itu yang kita hadapi sekarang, yang mengikat kita dari kebebasan kita sendiri ya saat ini gitu. Kita merasa terkekang, terkukung dan gara-gara history family lalala gitu. Itu kita harus bisa mampu juga, kita harus juga mampu memaafkan, termasuk diri kita sendiri di masa lalu. Apapun yang sudah kita lakukan di masa lalu pun ikut andil ya enggak, ini kan lesson memories. Animal bonds, stand up for all animals, lestarikan hewan. Dari Wisdom of the Oracle kita dapat message in the battle. Kebalik tapi artinya, kalau ini artinya kita siap menerima ya, karena sebenarnya tanda itu selalu ada, sinyal itu selalu ada, tanda-tanda itu selalu ada di sekitar kita, tapi adalah mindset kita yang tidak siap untuk menerima message itu, jadi selalu lewat, karena kita selalu fokus terhadap hal-hal yang bukan sekarang. Jadi message yang ada untuk kita sekarang nggak pernah kita baca. Kenapa? Kita fokusnya ke future, kita fokusnya pada masa lalu. Yang ada di depan kita, semua message yang ada di depan kita lewat ya kan? Padahal message itu selalu ada di sekitar kita gitu kan. Dan kalau message in the battle kebalik, itu artinya kita tidak mau menerima, kita belum bisa menerima message itu sendiri. Jadi ya yang tadi gue bilang, kita fokusnya kemana ya kan? Ke masa lalu, masa depan ya, kekhawatiran atau regret atau merasa bersalah, menyesal setelah kita nggak melihat apapun yang ada di depan kita, untuk yang bahkan sebenarnya membimbing dan nge-guide kita, ngasih arahan kita apa yang kita harus lakukan, entah itu tentang masa lalu, entah itu untuk masa depan kita. Biasanya sih tentang masa depan ya, apa yang terbaik gitu kan. Artinya kita masih in denial dengan message in the bottle ini, kita belum bisa menerima message itu, kita belum punya kemampuan mindset yang tepat untuk menerima apapun message-nya, padahal message itu ada di mana-mana gitu. Jadi sebenarnya adalah yang energi under the deck gitu, maksud gue under the decknya dapat blast. Artinya untuk bisa menerima segala pun apapun ini message-nya, bisa melihat tanda-tanda, bisa melihat message itu, pesan-pesan itu kan mindset tadi ya, diawali dengan
anugerah, mensyukuri dengan apapun sekarang kita keadaannya, bagaimana apapun juga masa lalu kita, hargai, syukuri, ya, dan berserah akan apapun outcome atau resultnya ke depan, kita baru bisa melihat message in the bottle, in the bottle. Okay. Dari siapa namanya nih? Lupa mulu gue. Universe Tarot. Ya. Dapat through prayer and meditation, I create a ripple effect of peace in the world. Jadi melalui doa dan meditasi, saya menciptakan efek gaung, efek ripple effect yang berlipat, efek yang berlipat akan damai di dunia. Uhuy ya, bawahnya, bawahnya. I do whatever it takes to get closer to consciousness. Gue akan melakukan apapun yang memang dibutuhkan untuk mendekatkan diri terhadap kesadaran yang lebih tinggi. Ya, intuisi itu. Ya, the all. Dari literary, which is oracle card, kita dapat lion, kita dapat pawn, kita dapat eye. Under the deck-nya kita dapat wings, bawahnya belonging. Oke. Jadi gini. Lion, show you. Maju, tampil. Tunjukkan siapa dirimu, siapa karakter kamu. Karakter kita harus tunjukin siapa diri kita. Nggak peduli idola kita siapa, kita nggak harus ngikutin idola kita siapa. Kadang kita mempunyai idola karena kita tidak kurang berkarakter. Kita kurang mengenali diri kita sendiri, sehingga untuk maju kita agak-agak sungkan, kita agak-agak gitu. Kalau kita udah kenal diri kita sendiri, maju kita maju. Karena beneran deh, anugerah kita sebagai manusia dan individu itu adalah being yourself, ya, menjadi diri kita sendiri. Dan kekuasaan kita adalah menjadi diri kita sendiri. Lion. Mungkin tentang travel, mungkin ada yang harus traveling, ada yang harus jalan-jalan. Ya. Dan itu juga tentang filosofi dan wisdom juga, ya kan, nih energi Leo kan, ingin memulai sesuatu yang baru, ingin belajar lebih banyak, nah, bukan hanya di kolam kecil itu saja, bukan. Cantik, iya cantik, cute ya kan, bunga-bunga itu ya kan, kok kelihatannya jadi pink ya bunganya, padahal nggak ada pinknya. Bunga-bunga itu mempercantik kekeruhannya, karena memang kadang keruh itu nggak jelek. Keruh itu punya daya pikat tersendiri. Gelap nggak selalu
jahat. Yang kulitnya gelap juga nggak selalu jahat, dan malam nggak selalu buas. Karena banyak yang di siang bolong pun buas, tapi tidak tampak karena keruh. Wow, wow, itu wow sih. Gue nggak tahu gimana keluar kata-kata itu, ya udahlah pokoknya keluar, oke? Okay? Tapi memang begitu, intuisinya begitu, Bu. Bagaimana kita mempersepsikan segala sesuatu? Bagaimana kita melihatnya? Sebuah gelap, keruh, kita milih melihat ada cantik atau gelap. Kita mau lihat ini sesuatu yang buas atau jinak. Semuanya tergantung kepada percayaan kita sendiri. Bagaimana kita berpersepsi. Percaya nggak kalau kita melihat ini jinak, dia akan jinak. I believe, therefore I see. Karena saya percaya, maka saya melihat. Bukan karena saya melihat maka saya percaya, bukan. Karena saya percaya maka saya melihat. Sama halnya dengan message in the bottle. Karena saya mengakui, mensyukuri keadaan saya saat ini seperti ini, saya berserah terhadap apapun yang akan terjadi, ya. Segala hal yang ada di sekitar kita, kita bisa terima. Kalau enggak, kita tidak bisa melihat itu. Kita tidak bisa melihat itu. Dan bagaimana kita mau terbang kalau kita tidak percaya? Kalau kita hanya puas dengan yang kecil, yang cantik, kelihatannya, dan menyembunyikan singa. Dan bagaimana kita mau terbang kalau kita kebanyakan bawaan? Ini belonging ya. Kalau bagasinya kita banyak, kita nggak akan mungkin juga bisa terbang. Keberatan, Bu. Memoris, ya. Kita nggak bisa jalan-jalan, ya. Kebanyakan memori, kebanyakan bagasi, Bu. Travel light travels. Jalan, travel yang ringan gitu, dan itu akan mencerahkan gitu. Karena semakin kita mengurangi, ya, memiliki itu adalah beban, yang mempunyai itu adalah beban, ya. Karena kemanapun kita akan bawa, boyong aja itu semua, terus boyong terus, entah sampai kapan itu mau nambah, akhirnya kita tidak akan bergerak. Kenapa? Nggak mampu lagi bawa itu semua kan. Dan setiap kali kita menghilangkan satu, kita juga mengurangi beban kita satu. Release. Jadi lebih enteng gitu loh. Kenapa? Setiap barang yang kita punya tuh juga punya jiwa, Bu. Ada jiwanya mereka itu. Barang-barang yang kita punya, segala hal benda yang ada di sekitar itu punya jiwa.
dan punya memorinya masing-masing, makanya disebut bagasi. hmm? Oke, udah segitu aja. Kelamaan. Enggak ya, semoga enggak. Oke, nanti gue siapin ini ya deh, poster poster apa, announcement untuk kapan gue live sessionnya, tanggal 14 itu ya, dan tentang apa-apanya. Oke, jangan lupa Zamrud. Zamrud Adventures, mumpung masih belum bisa travel ya kan, gue ngasih masukan dulu sampai nanti gue bisa jalan-jalan lagi ya nggak. Emangnya sekarang ke Bandung aja kagak boleh, Bo? Ya udah, dah, sampai ketemu besok.